Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenty Farida, NPM 210300009. Nah, di sini saya akan mengumpulkan video tentang penjelasan listrik dan magnet. Yang pertama yaitu ada kelistrikan. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Nah, listrik itu menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Nah, pengertian listrik ini tuh terbagi menjadi dua bagian, diantaranya listrik dinamis dan listrik statis. Yang pertama, listrik statis dan listrik dinamis itu merupakan pembagian jenis listrik berdasarkan keadaan muatannya. Listrik statis dan dinamis adalah listrik yang dapat kita temui dengan mudah dan dengan contoh yang sederhana. Sesuai dengan namanya, listrik statis memiliki jumlah muatan listrik yang tetap atau statis. Jika didefinisikan, listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dengan jumlah yang statis atau bisa disebut listrik yang diam. Sementara itu, listrik statis bertolak belakang dengan listrik dinamis. Nah, listrik dinamis itu disebut dengan listrik yang diam, maka listrik dinamis disebut listrik yang dapat bergerak. Singkatnya, definisi listrik dinamis adalah suatu gejala listrik yang ditimbulkan oleh pergerakan muatan listrik. Pergerakan muatan listrik dinamis ini berupa posisi yang muatan elektronnya tinggi menuju muatan elektron yang rendah. Nah, listrik statis dan listrik dinamis ini memiliki perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaannya yaitu yang pertama, listrik statis tidak mengalami pergerakan muatan listrik, sedangkan listrik dinamis mengalami pergerakan muatan listrik atau disebut terjadi arus listrik. Yang kedua, listrik statis terjadi karena gesekan atau gosokan dua benda, sedangkan listrik dinamis terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik dan adanya arus searah maupun bolak-balik. Yang ketiga yaitu parameter yang ada pada listrik statis sulit diukur untuk diukur, sedangkan listrik dinamis relatif lebih mudah untuk diukur. Nah, selanjutnya yaitu ada persamaan listrik statis dan listrik dinamis. Yang pertama, keduanya memiliki daya magnet yang saling tarik-menarik. Kedua, untuk menghasilkan listrik statis maupun dinamis memerlukan dua material yang saling berhubungan, satu depan yang lain sebagai perantara aliran listrik. Yang ketiga, keduanya memiliki inti atom atau proton dan elektron. Yang selanjutnya yaitu magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya, memiliki sifat khusus. Nah, magnet sering diartikan sebagai benda dengan gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Jadi, magnet itu benda yang mampu menarik seperti besi, seperti itu. Nah, sifat-sifat magnet yaitu ada beberapa. Yang pertama, magnet dapat menarik benda. Dua, medan magnet membentuk gaya magnet. Ketiga, magnet memiliki dua kutub. Selanjutnya ada macam-macam bentuk magnet. Magnet yang pertama itu yaitu magnet batang. Ya, bentuknya menyerupai batang atau balok atau bisa jadi kubus. Selanjutnya magnet silinder berbentuk menyerupai tabung panjang seperti silinder. Nah, yang ketiga magnet jarum. Bentuk magnet ini menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnetnya lebih runcing. Yang selanjutnya magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk yang bulat seperti cincin. Nah, yang terakhir magnet U atau magnet ladam. Magnet ini berbentuk seperti tapak kuda atau serupa dengan huruf U. Jadi magnetnya berbentuk huruf U seperti itu.
Nah, kemudian ketika melakukan uji praktikum mendapatkan hasil, yakni menguji dengan menggunakan bola pingpong. Yang pertama, bola pingpong itu digosok dengan wol, hasilnya tidak menarik. Sedangkan jika bolanya digosok dengan plastik dengan plastik, yaitu akan tolak menolak. Nah, jika bolanya digosok dengan benang nilon, itu akan terjadi tolak menolak. Jadi kesimpulannya di sini, listrik dan magnet yaitu muatan listrik adalah muatan dasar yang memiliki suatu benda. Di magnet itu bisa saling tarik menarik dan juga bisa tolak menolak. Sekian video dari saya. Apabila penjelasan ada yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.